Kali ini saya heran, berkali-kali dan berturut-turut kedatangan tamu yang menurut saya aneh, real tapi nyata. Aneh yang kedua ini ada seorang dokter. Logikanya dokter itu adalah justru senang kalau ada orang sakit. Mohon maaf loh ini pemahaman rakyat secara umum ya. Dan karena orang sakit pun perlu dokter, tapi dokter ini aneh. Beliau mempunyai tanaman, mempunyai membuat minyak yang namanya itu minyak nyamplung. Jadi nyamplung itu yang buahnya bunder-bunder itu. Dan nanti biar diceritakan minyak nyamplung itu apa, khasiatnya apa, dan secara ekonomis kalau masyarakat menanam nyamplung itu secara ekonomis dalam jangka pendek dan jangka panjang apa nanti akan diterangkan oleh beliau berdua. Sebelumnya biar memperkenalkan diri, nama lengkapnya Nun Sewu Dokter. Saya Sofyan Rusli Susuladi dari Yogyakarta. Saya dokter spesialis THT yang sekarang alhamdulillah masih menjadi ngajar di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Terima kasih. Jangan enggak dulur tangga dewe, siapa asmane? Saya Edi Supriyanto yang background saya dulu pernah sekolah di teknik lingkungan. Sekolah di teknik lingkungan. Itu ya. Dalam di Singasari. Sekarang di Jogja ya. Oh di Jogja juga. Yang di sini Bapak. Oh, Ini asli Gunung Arjuna. Oh iya putra Gunung Arjuna. Menurut saya lihat jenengan itu siang pagi sore malam runtung sama beliau. Kelihatannya kok mempunyai konsepsi yang besar sampai jenengan mengatakan semalam itu kalau tidak salah adalah emas hijau. Ada emas hijau, ada emas hitam, ada emas kuning. Itu rasionalnya bagaimana, Mas? Ya, ini kita kasih judul Project Indonesia, Emas Hijau Indonesia. Ini kan dari pohon, pohon nyamplung yang ditanam dan itu punya nilai ekonomi. Sekarang kan momentumnya kalau udah kelipat C tadi yang diaturkan Pak Dokter, internasional itu sudah ada Paris Agreement, ada G20 kemarin di Bali. Itu masalahnya climate change. Bagaimana komitmen 190 sekian negara lebih itu berkomitmen menurunkan emisi karbon. Nah, termasuk Indonesia. Tanaman nyamplung ini ada dua fungsi. Satu bisa carbon capture, menyerap karbon. Dua jadi ke transisi energi jadi bioenergi, bisa jadi ke farmasi dan produk-produk kecantikan. Ampasnya nanti dibuat pakan ternak. Menurut penelitian, pakan ternak itu dikasih ampasnya itu naik 200 gram per bulan karena proteinnya tinggi. Nah ini yang kita dari hulu ke hilir ini kita kemas jadi satu potensi bisnis untuk Indonesia. Contoh sekarang adanya kebijakan Perpres tahun 2021 kemarin Pak Jokowi mengeluarkan Perpres. Ini salah satunya di carbon capture. Dan kita Indonesia lagi mau bentuk namanya bursa karbon atau pasar karbon. Ini sangat nilai ekonominya sangat tinggi. Dari bursa karbon aja 100 miliar US dollar Bu Sri Mulyani ngendika kemarin belum bisa ditarik karena belum punya pohon. Itu ya. Terus khayalan penjenengan untuk operasional ini supaya merupakan salah satu income republik yang pasarnya jelas internasional. Khayalan penjenengan itu bagaimana untuk memanage yang dianulai Pak Dokter tadi itu? Ya kita sudah melangkah ya. Kita membimbing kerjasama dengan Dinas Kehutanan di Wanagama di Jogja. Kita setor biji untuk disemaikan, kita bagikan gratis ke masyarakat.
supaya banyak ditanam. Pohonnya yang seperti ini ya. Kita bagikan bibitnya nanti. Intinya nandur dulu ya. Nandur dulu ya. Yang penting nandur dulu biar ada buahnya bisa kita. Untuk membuahkan nyamplung kira-kira butuh berapa tahun pohon ini? Penelitiannya Pak Prof Budi Laksono itu 2,5 tahun dengan bibit yang sudah diteliti. Ada yang bisa 2,5 tahun sampai 3 tahun bisa tumbuh. Ya nggak lama sebenarnya ya. Nggak lama ya. Padahal yang akan bisa dimakan bertahun-tahun. Usia sampai 50 sampai 100 tahun. Waduh, hebat. Sebelum jadi buahnya sudah bisa menghasilkan uang. Gitu. Karbon tradingnya ini menyerap karbon. Jadi sebenarnya tidak susah-susah mencari teknologi untuk menyerap karbon dari pabrik-pabrik yang keluar itu, karena butuh biaya. Dan ada namanya intrik-intrik jualan gitu. Saya lihat itu kuah teknologiku gitu kan. Nah ini Indonesia itu budayanya sudah ada tandur menandur. Anu jauh, kalau karbon penjenengan anggap sebagai salah satu unsur sisi negatif dari kepentingan ekosistem. Bukan negatif itu ya. Jadi kita mau menyeimbangkan. Menyeimbangkan aja. Kalau carbon capture teknologi, dia nyerap karbon tidak menghasilkan oksigen. Nah ini menghasilkan oksigen. Nah itu. Gimana gitu? Iya. Buatan Ibu Gusti Allah kalah. Yang geng. Seperti di pedesaan saya itu kiri kanan tuh banyak pohon waru yang ada bulu-bulunya itu daunnya lebar. Ternyata leluhur kita dulu kalau orang selamatan kan dibungkus dengan itu lingkungannya. Ternyata ya itu go green ya. Go green ya. Go green nggak pakai plastik. Nggak pakai plastik. Kalau selesai jadi humus lagi tanah. Plastik kan nggak bisa. Itu kan teknologi. Iya. Dan kita kan kena penjajahan teknologi sistemnya. Iya. Kalau kembali ke alam saya kira mudah-mudahan kita akan kembali palau. Dan salah satunya yang tadi pohon waru yang diceritakan kita berdayakan pohon jati yang bisa untuk bungkus, pohon pisang untuk bungkus juga bisa, pohon waru salah satunya. Kalau kita go green semua dan ini momentumnya bagus, kita kan bisa ekspor bodong ya. Betul. Pabrik plastik tutup ya sudah. Godong diekspor ditukar mobil. Nggak bisa ini real ya. Betul. Dan sekarang memang go green, masalah green itu, climate change dan masalah pengelolaan sampah plastik itu kan susah untuk dihancurkan di tanah. Iya. Tapi kalau godong dia jadi humus, jadi pupuk lagi. Iya. Loh, sebetulnya Indonesia itu kurang apa? Sudah nggak ada kurang. Betul. Jadi go green lah. Jenengan tadi saya dengar katanya ada ini nanti operasionalnya lewat PT, lewat untuk supaya meminitnya itu jelas. Itu bagaimana? Ini lebih jelasnya Pak Dokter yang usaha PT 40% ini. Awalnya itu kita tuh membuat PT ya saya, Pak Dokter Hermawan Obin yang dari Solo, sama Tiga Solo itu, lalu Pak Edi Suprianto sama teman-teman itu bikin PT sama yayasan. PT itu untuk usaha, yayasannya untuk sosial. Jadi 60% net profitnya dari PT ini dimasukkan yayasan, dikembalikan ke masyarakat melalui apa? Pendidikan, kesehatan dan pangan. Salah satunya kita usahanya apa? Itu program pertama itu yayasan dan PT konsep 40-60. Jadi seandainya ini nanti ini sudah berjalan, cuma kalau caranya pelembungan atau balon, itu niupnya masih kecil. Ya. Kita ingin besarkan dan tenaga power tiupan yang lebih besar. Nah, ini kita harus perlu persatuan. Ini kalau nggak dibantu masyarakat juga nggak bisa. Jadi kita perlu persatuannya di sini. Gotong royong, musyawarah itu kan budaya kita. Ya. Tidak kompetensi, tidak kompetisi, tapi kita bersama-sama. Jadi ini kita bisa bersama-sama menanam, ada hasilnya sangat besar. Minyak itu bisa searching di internet lah. Jepang mau beli berapa, Italia mau beli berapa, Eropa berapa per liter, nanti ada semua. Kita garap sendiri, kita jual keluar. Tapi masyarakat loh
bukan segelintir. Saya kalau segelintir, waduh, saya mau ada majunya. Kalau nggak salah semalam penjenengan ngendikan, kan saya itu bercita-cita Indonesia itu kalau bisa sekolah sampai SMA gratis. Loh penjenengan mau sampai perguruan tinggi gratis kemarin itu rasionalnya pribadi. Sekarang kita bicara masalah nilai ekonomi dari trading karbon dulu, belum buahnya ya. Itu sudah dihitung itu kalau kita pakai aturannya di pemerintah sekarang, ada aturannya itu tax karbon sekarang kan Rp30 per kilo. Referensinya ada. Nah kalau kita jual, nggak usah kita jual Rp30, kita jual Rp15 per kilo ya. Oh, Nyamplung penelitiannya sudah menyerap 500 ton per pohon per tahun. Berarti kan Rp15 kalikan 500 ton. Sama dengan kali 200 1 hektar. Nah, kali 200 1 hektar itu ketemu 1,5 miliar per hektar per tahun. Ini 1 hektar ya. Setahun itu singkat loh, Mas. 12 bulan. Banyak 12 bulan. Iya. Kalau ini masyarakat katakan kalau hektar kita tanam. Kalau sampai 5 juta hektar bisa kita tanam ya. Lahan sawit kan 14 juta hektar sekarang. Iya. Pemerintah, nanti kalau misalnya lahan sawit yang kurang produktif diganti nyambung, berarti penghasilannya itu 1,5 miliar kali 5 juta hektar, itu sekitar 7.500 triliun per tahunnya. Nah ini kalau ini lo bayar utang selesai ya. Iya. Nyicil. Iya. Nyicil selesai ya. Maksud Dan ini kan bukan nggak bisa dihitung. Dan ini monggo, ini kan ahli ekonomi ada, ahli kehutanan ada, ahli ekonomi ada. Indonesia kan banyak profesor ahli ya. Iya. Sekarang gini, kalau konsep ini ada yang melebihi konsep ini lebih baik, coba kita berembuk bersama, diskusi bersama. Adakah konsep yang lebih baik dari ini? Kalau ada dipakai, ini di nomor 2 kan aja. Konsep yang dirembuk bareng, kalau ada yang lebih baik dari ini, pakai. Untuk segera masyarakat ini sejahtera makmur, nggak punya utang ya. Tapi kalau ini memang baik, ya kita harus fair. Ayo dipakai bareng-bareng gitu ya. Ya, para sahabat YouTuber Puri Agung Jati Kusumo Singosari yang kami muliakan, sekarang sudah terjawab. Akhir-akhir ini menggebu-gebu tanya kepada Eyang tentang dana amanah. Supaya mikir tidak terlalu cekot-cekot. Ternyata sahabat-sahabat saya, Pak Dokter dan sahabat saya dari Singosari, ini ternyata inilah konsepsi dana amanah yang benar itu ya ini ya. Yang lainnya kalau datang ya syukur, enggak usah. Kalau datang syukur, enggak usah ditunggu nanti udah cekot-cekot ya. Berharap itu terus. Ini kalau 5 juta hektar ini hasilnya 7.500 triliun. Iya. Dana itu dimasukkan ke yayasan. Iya. Untuk menggratiskan sekolah se-Indonesia. Wah, itu ya yang dimaksud gratis sampai perguruan tinggi itu ya. Dan ini rumah sakit juga loh ya. Iya. Kesehatan itu tidak usah ada BPJS menurut saya. Tapi cukup dengan profit center dari usaha. Dan nanti agro kita kasih judul ini agroforestry. Iya. Dan agroforestry itu belum pernah digaungkan. Di Indonesia mulai tahun 45 sampai sekarang belum pernah digaungkannya. Nah, beliau Bung Karno, kalau menurut saya loh ya, menurut saya kalau tadi menyangkut dana amanah, namanya Bung Karno. Bung Karen dibongkar. Iya, knowledge-nya, kekayaan Indonesia ini dari satu pohon ya. Ini Bung Karno ngasih clue. Iya. Ngasih clue sama kita. Iya. Ini satu pohon hasilnya menurut saya. Ini kan jadi sertifikat carbon trading nanti. Dan bisa dibursakan di internasional. Kulaknya Rp30 yang di Indonesia dijual ke luar negeri $5 ya. Wah, ini usaha apa ya seuntung itu sekarang? Nah, iya. Ini bukan hebat.
bukan Green Hilton tapi Green Gold Project Indonesia. Ya, demikianlah beliau berdua telah menjelaskan bercorak ragam. Mudah-mudahan Nuwun sewu para pejabat-pejabat daerah itu tanggap terhadap apa yang saya viralkan ini. Syukur kalau secara nasional juga gayung bersambut bapak-bapak yang ada di Jakarta sana, karena ini sangat penting untuk kepentingan masyarakat, rakyat, dan bangsa dalam jangka yang panjang. Terima kasih, kami ucapkan salam Pancasila. Merdeka!